Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya. Kami rindu Tuhan untuk menyembah, kami rindu Tuhan untuk menaikkan setiap ucapan syukur kami atas seluruh anugerah-Mu, atas seluruh kasih-Mu yang Tuhan boleh limpahkan di dalam kehidupan kami. Kami boleh melewati hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Kami boleh melewati setiap tantangan dan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, ajar kami untuk tetap berada dan dekat dengan Tuhan. Terima kasih. Inilah kerinduan kami. Inilah pernyataan kami, Bapak. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus sahabatku. Dan sangat baik ku hidup karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku rindu padamu, setiap hari ingin bersamamu, Tuhan Yesus. Rinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hatimu. Kita akan belajar lagu ini Bapak Ibu. Lagu ini sebenarnya lagu sekolah minggu yang di sekolah sering dinyanyikan waktu ibadah anak. Dan beberapa waktu belakang ini saya merasa diberkati. Meskipun ini lagu yang mungkin diciptakan untuk anak-anak, tapi ternyata ada hal yang begitu menguatkan, di mana akhirnya membuat keinginan untuk lebih dekat dengan Tuhan itu selalu ada. Mengungkapkan bagaimana kerinduan kita bersama dengan Tuhan. Dan setiap hari saat pagi hari pasti saya muter lagu ini, dan ini menjadi berkat tersendiri buat saya. Dan saya ingin juga Bapak Ibu kita bisa merasakan, mengekspresikan, dan juga menunjukkan bagaimana kerinduan kita sama Tuhan, kedekatan kita sama Tuhan. Dan kita sama-sama mau belajar lagu ini. Kita mau katakan rindu selalu dekat dengan-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan kami. Selalu dekat dengan-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, Tuhan Yesus sahabatku. Engkau setia, Engkau setia dan sangat baik ku hidup karena kasih-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, Tuhan Yesus sahabatku. Engkau setia dan sangat baik ku hidup karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku rindu padamu, setiap hari ingin bersamamu, Tuhan Yesus. Kerinduan
hatiku menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, rinduan hatiku menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Kami rindu lebih dekat denganmu Tuhan. Katakan rindu selalu, rindu selalu dekat denganmu. Tuhan Yesus sahabatku, Engkau setia, Engkau setia dan sangat baik. Ku hidup karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, rinduan hatiku menjadi sepertimu, senangkan hatiku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi sepertimu, senangkan hatiku. Tuhan Yesus, kami rindu padamu Tuhan. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Rindu selalu, rindu selalu dekat denganmu. Tuhan Yesus sahabatku. Benar Tuhan, Engkau setia dan sangat baik. Ku hidup karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Nah, mari ungkapkan syukurku. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Kami rindu dekat denganmu Tuhan. Setiap hari ingin bersamamu Bapa. Haleluya. Kerinduan hatiku menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Mari katakan lebih sungguh lagi. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku
menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Mari katakan, Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari kami ingin bersama Tuhan, ingin bersamamu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu, menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, menjadi sepertimu, senangkan hati. Mari Bapak Ibu saja katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu Tuhan, ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Menjadi sepertimu, menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Menjadi sepertimu, menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Terima kasih Tuhan. Mari angkat suaramu, mari sembah Dia. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kaulah sahabat kami, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang memberkati, Kau Allah yang melindungi kami. Terima kasih Bapa. Oh haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Glory bagimu selamanya. Kami mau menyembahmu selamanya Tuhan. Kami mau dekat denganmu selamanya Bapa. Kami mau mengenalmu, kami mau mengenalmu lebih lagi. Oh haleluya. Inilah kerinduan kami, inilah rindu kami, untuk dekat denganmu, menikmati hadiratmu, menikmati kuasamu, menikmati lawatanmu Tuhan. Glory, haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Oh haleluya, haleluya, haleluya.
Biarlah kami lebih lagi Tuhan, biarlah kami lebih lagi menikmati hari ini. Kami lebih lagi dekat dengan Tuhan, memandang wajah-Mu Tuhan, menikmati kasih-Mu, menikmati setiap hadirat. Haleluya, haleluya. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat, tinggal dekatmu setiap saat di dalam hidupku. Katakan sekali lagi, memandang wajah, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekatmu, tinggal dekatmu tiap saat di dalam hidupku. Mari katakan, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Saya undang kita bangkit berdiri bersama. Kita mau lebih lagi akan pujian ini. Katakan, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekatmu, tinggal dekatmu tiap saat di dalam hidupku. Bapakku, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Panggillah ya Bapakku, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan.
Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta kasih-Mu padaku, semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, Kaulah Bapakku yang baik. Engkau penuh karunia Tuhan. Sungguh kami bersyukur, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Mari angkat kedua tangan kami, katakan Bapakku, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Ini pengakuan kami Tuhan, kasih-Mu padaku,
semua, bukan karena kekuatan kami, bukan dengan kehebatan kami, tapi oleh kuat kuasa Roh-Mu yang bekerja di tengah kami, Tuhan. Kami yang datang dengan berbagai macam masalah dan persoalan, kami boleh kembali dengan sukacita, kami boleh kembali dengan damai sejahtera yang melimpah-limpah dalam kami, Tuhan. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami melangkah sendiri di hari-hari ini, karena kami tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar, yang sulit, tapi kami percaya Tuhan, Engkau ada beserta dengan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih Tuhan, karena kami tahu satu perkara, Engkau Bapa yang baik Tuhan, Engkau yang kami tinggi agungkan dan muliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini kami mau belajar firman-Mu. Mari ambil alih kami semua Tuhan. Hamba yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, mari Tuhan Engkau sembunyikan hamba di balik kemuliaan-Mu. Biarlah bukan kemuliaan kami yang nyata, tapi kemuliaan Allah yang turun di tengah-tengah kami Tuhan. Jadikan hamba juru bicara yang cakap di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Segala bentuk intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga, kami tetap tolak, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami larang untuk Engkau bermanifestasi di tempat ini. Biarlah kuasa Allah yang bermanifestasi di tempat ini. Engkau yang menyatakan kuasa dan kemuliaan di dalam nama Yesus. Engkau yang memulihkan kami, Engkau yang menyembuhkan kami Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang ada di rumah Tuhan. Engkau jangkau kami semua, Engkau lawat kami semua Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini, sekecil apapun yang kami kerjakan, Engkau memberkati kami dengan ajaib, Engkau memberkati kami dengan dahsyat, Engkau memberkati kami dengan luar biasa Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam. Silakan duduk kembali. Haleluya. Kita akan melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasal 2. Kitab 1 Petrus pasal 2. Ayat yang pertama, ayat yang ke-20 dan 21. 1 Petrus pasal 2 ayat 20 dan 21. Ya, saya akan bacakan. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukan dalam ketekunan. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di sini, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia kepada Allah. Dan ini luar biasa. Tidak semua kita bisa menghadapi yang begitu. Firman yang lain mengatakan, kalau ditampar pipi kiri dikasih pipi kanan. Itu tidak semudah yang kita pikirkan, ya. Tidak semudah yang kita bicarakan. Kalau teman saya bilang, kalau ditampar pipi kiri berarti dia dapat tonjok. Nah, itu teman saya bilang.
Nah, tapi di sini kita mau belajar untuk menundukkan diri, ya, mau taat. Siapa yang telah memberikan teladan itu buat kita? Tuhan Yesus sudah memberikan teladan buat kita. Nah, kalau kita perhatikan dari ayat-ayat pembacaan ini, ya, mulai dari ayat 18 di situ dikatakan begini. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Dan ini luar biasa. Tuhan tempatkan kita dimanapun kita berada, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam apapun yang kita lakukan. Mari kita hadapi itu semua. Siapapun yang kita berurusan dengan mereka, dia maupun baik atau tidak baik sekalipun, tetap Tuhan tempatkan kita di sana. Ada maksud Tuhan. Untuk apa? Untuk kita bisa belajar sesuatu di sana. Ya, kita bisa merelakan hati kita, kita bisa merendahkan diri kita bisa diproses untuk apa? Untuk lebih lagi. Karena apa? Tuhan mau pakai kita. Karena apa? Dia punya rancangan. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Sebelum kita ada, Tuhan sudah merancangkan itu. Sebelum kita ada dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah merancangkan itu. Bisa bayangkan, banyak orang yang gagal, ya, yang mau dihancurkan. Banyak dari kita yang demikian. Karena apa? Tidak diinginkan. Tetapi apa? Hari ini kita bisa ada. Itu karena apa? Anugerah Tuhan. Amin. Itu karena anugerah Tuhan. Nah, semua ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita hebat, kita bisa dan kita kuat, tetapi oleh anugerah Tuhan. Tuhan punya rancangan yang begitu indah dalam setiap kehidupan kita. Ada maksud Tuhan kalau hari ini kita hidup, kita masih ada sampai hari ini. Berarti apa? Tuhan mau kita lebih lagi ada bersama dengan Dia. Nah, di sini dikatakan dengan siapapun kita berurusan, baik yang baik atau yang tidak baik sekalipun, yang bengis sekalipun, tetapi Tuhan mau ada kita ditempatkan di sana. Di situ ayat 19 dikatakan, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ini berat, ya. Ini tidak semudah yang kita bicarakan, tidak semudah yang kita pikirkan, dan ini berat. Tetapi itu harus kita lalui, itu harus kita lewati. Karena apa? Ujian-ujian dalam hidup kita, kalau kita tidak lulus, itu akan diulang terus, dan akan berulang terus, dan berulang terus, dan berulang terus. Anak-anak kita atau kita dulu masih sekolah, begitu kita tidak naik kelas, pasti kita ulang lagi pelajaran yang sama. Yang sama yang harus kita temui, yang sama yang harus kita dapatkan. Tetapi di sini juga pelajaran hidup akan berulang terus kalau kita tidak lolos. Nah, oleh sebab itu kita harus bisa lolos dari ujian-ujian ini. Karena apa? Tuhan mau supaya kita akan dipakai lebih lagi. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Nah, di sini dikatakan sebab adalah kasih karunia, itu anugerah Tuhan. Ya, kasih karunia itu adalah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Nah, jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung, ayat 20. Sebab dapatkah disebut ujian jika seorang menderita pukulan karena ia berbuat dosa? Tidak dapat dikatakan sebagai ujian. Tetapi apa? Jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Nah, itu yang Tuhan berikan buat kita. Ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan
telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ayat 22, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia. Nah, ini yang harus kita kerjakan. Teladan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, yang harus kita ikuti. Kembali pada kita, keputusan ada di tangan kita. Mau kita lakukan atau tidak, mau kita kerjakan atau tidak, itu ada di tangan kita. Nah, di sini dikatakan ayat 23, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Karena kita bukan hakim. Amin. Kita bukan hakim. Kita tidak punya kuasa untuk membalas. Tuhan tidak mengajari kita untuk membalas jahat dengan jahat, tetapi kita serahkan kepada Tuhan. Di sini dikatakan apa? Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Nah, kalau kita kerjakan ini, berarti apa? Ada damai sejahtera dalam hati kita. Tuhan tinggal dalam hati kita. Tuhan pimpin itu. Kalau Tuhan yang pimpin kita, memang hati kita ingin berontak, ya, kita ingin berontak, daging kita ingin berontak untuk melakukan sesuatu, tetapi kita tidak bisa berbuat apa-apa karena Tuhan menahan kita untuk melakukan pembalasan. Amin. Nah, itu yang sering terjadi, yang kita alami masing-masing dalam hidup. Nah, kalau kita perhatikan lagi ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Berarti apa di sini? Nah, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sembuh dari apa? Sembuh dari sakit, sembuh dari berbagai macam masalah dan persoalan. Nah, Tuhan pulihkan kita kalau kita mau tunduk, kita mau ikut teladan daripada Tuhan, kita mau nurut aja, nggak usah yang neko-neko, ikutin aja apa yang Tuhan mau. Nah, di situ dikatakan, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwa. Berarti apa? Kita ada bersama dengan Tuhan. Ya, kita memang dulu sering melakukan karena kita tidak tahu, karena kita jauh dari Tuhan, dan karena kita begitu ingin melakukan yang baik, tapi bukan yang baik yang kita kerjakan, tapi hal yang buruk yang kita kerjakan, dan itu dulu. Tetapi sekarang ketika kita mengenal Tuhan, kita udah terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan di sini dikatakan bahwa sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwa. Nah, di sini kalau kita perhatikan baik-baik, Tuhan pimpin kita, Tuhan tuntun kita, ya, dalam setiap langkah hidup kita. Tuhan mau kita berserah sama Tuhan. Amin. Amin. Nah, coba kita lihat tuh dalam 1 Petrus 3 ayat 17. Di situ dikatakan begini, 1 Petrus 3 ayat 17, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Perhatikan baik-baik di situ. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Jadi Tuhan mau supaya kita berbuat baik. Berbuat baik, lakukan hal yang harusnya kita lakukan, bodo amat dengan yang lain. Ya, kita tinggalkan itu. Karena apa? Kita sudah
dibebaskan, kita sudah diselamatkan. Ya, Tuhan sudah menyelamatkan kita, berarti apa? Tuhan sudah menebus kita. Dia mati karena dosa kita, karena pelanggaran kita, karena kejahatan kita, dan Dia sudah tebus itu buat kita. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya apa? Kita hidup bagi Tuhan. Amin. Amin. Nah, kita mau melangkah bersama dengan Tuhan. Coba kita lihat dulu, ada beberapa ayat di sini. Kita lihat dalam kitab Roma pasal 12 mulai ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah kita yang sejati, kita mempersembahkan seluruh hidup kita, tubuh kita, seluruh wajah hidup kita untuk kemuliaan. Amin. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di sini, coba kita lihat ayat 2, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, walaupun kita masih hidup di dunia ini, tapi kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, berarti apa? Ada banyak hal yang harus kita ubah dari hidup kita. Gaya hidup kita adalah gaya hidup Kristus. Amin. Karena Dia sudah menjadi teladan bagi kita. Oke, kita lihat kembali ke pembacaan kita ayat 21. Di situ dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Berarti apa? Kita sudah dipanggil keluar dari kehidupan yang lama kita kepada satu kehidupan yang baru bersama dengan Kristus. Ya, kita ada bersama dengan Kristus. Ya, berjalan bersama dengan Kristus. Karena kita sudah dibereskan, kita sudah dibebaskan. Tuhan sudah mati buat kita. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya apa? Kamu mengikuti jejaknya. Kita katakan, kita bilang anak Tuhan, kita katakan bahwa kita hamba Tuhan, kita katakan bahwa kita adalah murid Kristus. Berarti apa? Harus mengikuti jejak yang sudah Tuhan kerjakan sendiri dalam hidupnya. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, bagaimana kita tahu kalau kita tidak pernah belajar firman Tuhan? Karena kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan, gak akan kita pernah tahu itu. Ya, tetapi ketika kita mulai belajar firman Tuhan, kita mulai dekat dengan Tuhan, kita mulai berdoa dengan Tuhan. Nah, ini hal yang sangat-sangat luar biasa. Iya, coba kita lihat dulu dalam Filipi 1 ayat 29. Ya, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Perhatikan baik-baik. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita, untuk Dia.
Ya, bukan saja kita dikaruniakan untuk percaya kepada Kristus, tetapi untuk menderita juga bagi Dia. Nah, ini berat. Orang bilang mengikut Tuhan itu gampang, mengikut Tuhan itu luar biasa. Tetapi kenyataan begitu dia ikut Tuhan, dia marah-marah. Kenapa? Ikut Tuhan itu tidak semudah yang kita pikirkan. Ikut Tuhan itu tidak segampang yang kita bayangkan. Ya, tetapi ikut Tuhan itu ada banyak hal yang harus kita korbankan dari hidup kita. Gaya hidup kita harus itu dikerat semua, harus dipotong dan dibuang, sehingga gaya hidup kita menjadi gaya hidup Kristus. Amin. Nah, karena Dia telah memberikan satu teladan yang begitu luar biasa kepada kita dengan cara hidupnya yang luar biasa. Dia memberikan contoh yang terbaik buat kita supaya apa? Kita semua mengikutinya. Karena apa? Dia telah menyediakan satu tempat buat kita ketika tiba waktunya kita ada bersama dengan Kristus. Amin. Nah, itu yang harus terjadi dalam setiap kehidupan kita. Di sini dikatakan bahwa melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Berarti kita harus mempersenjatai diri kita dengan hal-hal yang demikian. Bukan menderita karena kita yang buat, tidak. Ya, karena kesalahan kita tidak. Tetapi karena memang itu terjadi karena apa? Kita mengikut Tuhan. Amin. Kita lihat dalam 1 Petrus 3 ayat 9. Di situ dikatakan, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Nah, di sini kita dipanggil untuk apa? Untuk memberkati. Ada yang caci maki kita, bodoh amat, gak usah ditanggapi, gak usah dipeduli, tetapi kita berdoa buat mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita tidak punya salah, tetapi kita dicaci maki, kita dijadikan salah. Serahkan saja sama Tuhan. Ketika kita menyerahkan itu dalam tangan Tuhan, kita akan melihat pembalasan itu bukan milik kita, tapi pembalasan itu adalah hak Tuhan sepenuhnya. Nah, kalau Tuhan yang balas, itu luar biasa. Kalau kita yang balas, mungkin dia hanya sakit sesaat. Tetapi kalau Tuhan yang balas, Dia akan menderita kalau Dia tidak segera bertobat. Itu berat. Konsekuensinya sangat berat. Nah, di sini dikatakan bahwa hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk apa? Memperoleh berkat. Kita dipanggil untuk apa? Untuk menerima berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Karena apa? Proses demi proses itu tidak semudah yang kita pikirkan. Tetapi Tuhan mau supaya apa? Kita bertekun di dalamnya sampai semua selesai proses. Ya. Dan kita akan memperoleh apa yang Tuhan janjikan dalam firman-Nya buat kita. Karena janji Tuhan itu bukan buat orang di luar sana. Janji Tuhan itu buat kita, anak-anak Tuhan yang dengan tekun melakukan kehendak Tuhan. Amin. Itu janji yang Tuhan berikan kepada kita. Kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Kita menjadi bukan hanya di surga, tetapi di bumi pun kita menikmati. Nah, oleh sebab itu, mari kita hari-hari ini kita perhatikan baik-baik bagaimana kita hidup, sehingga kita melakukannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Di sini dikatakan, janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat.
Kita dipanggil untuk memperoleh berkat. Ada berkat besar yang Tuhan sediakan buat kita. Tetapi berkat besar itu bukan hanya kita terima dengan begitu aja, dengan segampang semudah yang kita terima. Ada proses demi proses, ada usaha yang harus kita raih itu, sehingga kita bisa menikmati semua yang Tuhan janjikan buat kita. Ya. Harta kekayaan orang fasik yang berlimpah-limpah, yang ditumpuk-tumpuk, yang ditimbun-timbun itu Tuhan sediakan bagi siapa? Bagi orang benar. Amin. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tuhan sediakan buat orang benar. Nah sekarang masalahnya, kita layak menerima apa enggak? Baru dicaci maki, udah balas. Dia satu kata, kita udah 1000 kata. Nah ini yang repot. Itu kebiasaan orang Kupang, orang Ambon, orang Papua, dan itu luar biasa. Ya, baru orang salah sedikit, langsung segala macam pasti keluar. Tetapi kita sudah dipulihkan. Amin. Kita sudah diubahkan. Kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan, hidup baru di hadapan Tuhan. Jadi kita melangkah bersama dengan Tuhan, proses demi proses terjadi untuk menuju kepada kesempurnaan. Amin. Amin. Nah ini proses demi proses terjadi untuk menuju kepada kesempurnaan. Jadi kalau Tuhan janjikan apa yang kita kerjakan selama ini, ikut Tuhan dengan susah payah kita datang, kita luangkan waktu hari Minggu datang beribadah sama Tuhan. Saudara jangan berpikir bahwa Tuhan tidak menghitung semua. Tuhan pasti menghitung semua. Tuhan bilang air mata aja Tuhan taruh dalam firman. Tuhan tampung air mata kita. Tuhan tampung apa yang kita rasakan. Tuhan tampung segala kepedihan hati kita. Kita mengalami hal-hal yang buruk, tapi kita tidak membalasnya. Kita menyerahkan sama Tuhan. Ketika itu kita lakukan, kita akan lihat apa yang Tuhan janjikan ini pasti digenapi. Di sini dikatakan, yaitu untuk memperoleh berkat. Ini berkat besar yang Tuhan janjikan pada kita. Ya, di situ dikatakan, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Berarti apa? Kita dipanggil untuk memberkati, dan kita dipanggil untuk apa? Terakhirnya kita akan memperoleh apa yang Tuhan janjikan pada kita, pasti digenapi. Oleh sebab itu jangan pernah kita takut, jangan pernah kita ragu, jangan pernah kita marah dengan Tuhan, ya, jangan pernah kita marah dengan Tuhan, tetapi percaya sama Tuhan. Ya, semakin kita percaya sama Tuhan, tantangan semakin gede. Ya, tantangan bukan semakin kecil dan hilang, tetapi semakin besar. Satu datang, habis selesai, ada lagi yang datang, terus menerus, sehingga kita tidak menganggap diri kita paling hebat, ya. Kita tidak menjadi sombong, kita tidak menjadi angkuh, kita tidak menjadi hal-hal yang buruk, tetapi Tuhan melatih kita untuk menerima segala yang terbaik dari Bapa di surga. Amin. Nah, saya mau berikan satu, kita lihat bagaimana perjalanan bangsa Israel. Tuhan janjikan tanah-tanah yang penuh dengan apa? Susu dan madu. Ya, tanah yang dijanjikan Tuhan buat mereka. Nah, kalau kita perhatikan, Tuhan sudah janji, Tuhan sudah berikan tempat itu. Kenapa Dia tidak pergi dan Dia ambil begitu saja? Tidak mungkin. Karena di tempat itu ada penghuninya, di tempat itu ada bangsa-bangsa. Nah, untuk mengambil itu di sana, kita akan melewati bangsa itu, melewati bangsa-bangsa yang ada di sekeliling. Kenapa? Di situ Tuhan buat untuk mereka harus mampu.
Dia tidak harus bersungut-sungut dengan Tuhan. Mereka percaya karena Tuhan menolong mereka, Tuhan memimpin mereka. Mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan mereka, tapi bangsa itu tetap tidak percaya. Nah, ini satu gambaran daripada manusia. Apa yang Tuhan sudah tunjukkan di depan mata, tetapi tetap aja kita tidak percaya. Siang hari ada tiang api, malam hari ada tiang awan, menyertai, memimpin, ya, berjalan begitu 40 tahun. Baju yang dipakai, coba bayangkan baju yang kita pakai, sendal yang kita pakai, sepatu yang kita pakai selama 40 tahun, bertahan nggak? Gak bertahan. Ini bisa bertahan sampai 40 tahun. Yang mereka bawa keluar dari tanah Mesir itu tidak rusak, awet, ya, awet. Ya, sandal yang mereka pakai pun, sepatu yang mereka pakai pun tetap awet, aman. Jadi berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Saya tidak bisa bayangkan 40 tahun itu bukan waktu yang sedikit, waktu yang panjang. Kita baru berjalan 1 tahun aja kita udah mengeluhnya minta, ya. Apa 2 tahun, 3 tahun kita tidak mulai percaya sama Tuhan, mulai meragukan Tuhan. Ini kita ngurus-ngurus nggak jadi-jadi, mulai bersungut-sungut dengan Tuhan. Tetapi ini 40 tahun. Kemarin ada yang nonton film tentang Abraham, pasti Bapak Ibu udah nonton, banyak yang sudah nonton. Kalau belum ada, saya dikirimin dia punya linknya, jadi bisa nanti saya kasih, bisa nonton. Nah, bagaimana Abraham menanti, sambil dia menanti Sarah macet terus, tidak mudah, ya. Dia mau bawa si Ishak untuk mempersembahkan pun demikian. Dia menanti bukan waktu yang sedikit, dapatnya sudah susah. 25 tahun menanti baru dapat si Ishak. Tetapi ketika sudah besar, dia harus membawa, harus dikorbankan. Dan itu bukan hal yang mudah. Tetapi akhirnya Tuhan tahu apa yang ada di hati Abraham. Makanya di situ Tuhan namai dia Bapak segala orang percaya, dan itu tidak gampang. Dia akan menjadi bangsa yang besar, bukan bangsa yang kecil. Dia menjadi negara yang luar biasa, yang ditakuti oleh seluruh dunia. Walaupun dia kecil, sampai hari ini, itu luar biasa. Nah, oleh sebab itu, hari-hari ini Tuhan mau latih kita, Tuhan mau ajar kita, proses demi proses yang kita alami hari-hari ini, untuk menuju kepada sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Tuhan janjikan ada berkat besar yang Tuhan sediakan buat kita. Karena apa? Memberkati, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil. Untuk apa? Memperoleh berkat. Kita dipanggil untuk memperoleh berkat, untuk menikmati segala yang terbaik, menikmati janji-janji Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan sediakan buat kita. Nah, oleh sebab itu, mari kita pegang teguh kebenaran firman Tuhan, kita kerjakan firman Tuhan itu dalam hidup, dan kita ikuti apa yang proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, sehingga kita menjadi dewasa, kita menjadi kuat di dalam Tuhan, sehingga kita bisa memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Amin. Haleluya. 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 Nah, kita lihat satu ayat lagi. Ya, di dalam 1 Petrus 3 ayat 18. Ini ada beberapa ayat yang kita bacakan sekali.
Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Dalam 1 Petrus 4 ayat 1, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ayat 13, 1 Petrus 4 ayat 13, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Saya ulangi sekali lagi, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Amin. Amin. Nah, ini yang Tuhan mau, supaya kita tetap bersukacita dalam proses yang sesulit apapun, tetap bersukacita. Tidak mudah, tidak gampang, tapi Tuhan mau untuk kita belajar dan belajar untuk tetap bersukacita. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi mengatakan bersukacita, karena sukacita tidak bisa kita beli, tidak dijual di toko, ya, tidak pernah dijual di mall sana. Kita pergi ke mall, kita beli sukacita, kita beli barang-barang yang bagus, lantas kita mendapatkan sukacita. Tidak, tetap senang cuma sesaat, tapi begitu besok kita akan mengalami tekanan demi tekanan, ya, kita akan kembali lagi. Tetapi sukacita dari Tuhan itu tidak akan pernah hilang. Nah, ini yang harus kita belajar, supaya biarkan sukacita itu tinggal dalam hati kita, tinggal dalam hidup kita. Jadi orang caci maki kita senyum saja dengan mereka. Saya mau cerita bagaimana ketika saya tinggal dengan keluarga, dan itu luar biasa. Nah, tinggal dengan keluarga, orang bilang wow enak, tapi buat saya yang tidak terbiasa dengan kata makian itu tidak enak. Ya, kita udah mulai bertobat, tapi setiap hari kita hanya dengar makian, caci maki, dan itu tidak enak. Tapi satu waktu saya tanyalah sama bapak saya bilang saya mau cari kos saja. Dia bilang kamu tidak perlu cari kos, karena kamu bukan garam. Ketika dicelup di air dan hilang lenyap, dia punya wujudnya. Ya, kalau garam, gula dicelup di air, hilang wujudnya. Rasanya pasti ada, bisa rasa asin, bisa rasa manis. Kalau itu gula, ya toh. Nah, tetapi kamu adalah Agustinus yang tetap di situ. Saya nggak ngerti, tetapi sekitar sampai hampir 10 tahun saya ada bersama-sama dengan mereka di situ. Tuhan melatih saya supaya begitu marah, yang tadinya saya berontak, begitu marah, maki-maki saya berontak, karena saya nggak terima. Hati saya nggak terima, tapi begitu setiap hari didengar, akhirnya masa bodoh. Begitu marah kita senyum aja. Kaget mereka. Kenapa? Tak balas. Tapi saudara saya satu pasti dia marah, dia ngamuk. Begitu marah dia marah balik. Nah, itu seumuran saya, itu marah balik. Kita berdua tinggal bersama dengan keluarga, dengan saudara. Dan itu luar biasa. Dia marah, dia ngomel-ngomel, dia gak karuan. Nah, tapi
Tapi saya diam, saya belajar untuk tenang. Kenapa? Tuhan mau kita ada di sana untuk jadi berkat. Ya, walaupun kita di tempat Tuhan taruh kita di sana, berarti ada maksud Tuhan untuk kita dilatih. Iman kita dilatih, ya, hati kita dilatih sehingga kita tidak berontak. Kita tidak, orang marah kita tidak marah balik, orang mati kita tidak mati balik. Coba kita lakukan itu. Ini orang lebih tua dari kita. Apa jadinya kalau kita lakukan itu? Ketika dia mati, kita mati balik. Hari itu pun keluar dari rumah. Itu pasti terjadi. Tapi kita mau diproses Tuhan. Nah, ketika kita diproses Tuhan, itu tidak gampang. Bertahun-tahun lamanya, ya, bukan sehari dua hari, tetapi bertahun-tahun lamanya kita diproses untuk sesuatu, untuk satu tujuan yang mulia. Kalau saya hari ini ada di depan Bapak Ibu dan Saudara, itu bukan karena saya hebat dan saya bisa. Saya belajar untuk pelayanan itu baru mulai tahun 95. Ketika kita satu tim datang ke Jakarta untuk belajar tentang pelayanan pelepasan, waktu itu masih di YKC, dan kita ibadah waktu itu di Poni, Gedung Poni. Nah, situ mulai belajar pelayanan, tapi saya nggak bisa apa-apa, sama sekali nggak bisa. Suruh berdoa, wow. Sekali saya ikut doa dalam satu kursus berdoa, itu ada satu anak SD, mungkin sekitar kelas 4, kelas 5 SD. Ketika dia suruh berdoa, luar biasa. Bahasanya, kata-katanya begitu tertata dengan rapi. Ketika saya disuruh berdoa, baru pertama kali disuruh berdoa untuk bangsa dan negara. Saudara tahu apa? Baju saya basah semua. Kenapa? Saya nggak bisa ngomong. Saya hanya bilang begini, Tuhan Yesus, saya berdoa untuk bangsa dan negara dari pemerintah pusat sampai daerah dalam nama Yesus, amin. Beda dengan anak umur segitu. Ini kita udah kuliah. Ketika disuruh berdoa kita nggak mampu, nggak bisa. Malu nggak? Malu. Tetapi di sini kita mau, saya paksa diri untuk bisa belajar. Nah, begitu kita mulai belajar, dan di situ Tuhan mulai teguhkan. Tuhan mulai memberikan, memperlihatkan sesuatu yang luar biasa. Biasanya masuk dalam pelayanan pelepasan, kita mulai tengking, kita mulai berdoa, dia udah manifestasi, dan di situ Tuhan teguhkan. Saya bilang Tuhan, kita hanya di belakang mimbar saja, di belakang layar saja kita ada, kita berdoa, kita melayani demikian. Tetapi kalau nanti, kalau sampai hari ini saya bisa berdiri di sini, itu anugerah Tuhan. Saya bilang itu anugerah Tuhan, karena pertama kali saya disuruh berdoa di depan juga, itu pergumulan yang luar biasa. Tidak gampang, tetapi saya harus memaksakan diri saya untuk bisa maju. Kita harus terus maju. Amin. Nah, itu pun yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Pertama-tama kali disuruh berdoa, wow, itu luar biasa. Tapi ini yang harus kita paksa diri kita untuk bisa tembus itu, keluar daripada kondisi yang demikian. Begitu masih dalam masa kuliah, baca firman, Bapak Ibu tahu kalau baca firman, begitu mulai baca satu ayat, mata udah berat. Tapi begitu tutup Alkitab, nggak bisa tidur. Sampai demikian, akhirnya sudah, saya minta hamba-hamba Tuhan berdoa, layani saya, pelepasan dan segala macam, dan di situ terus kita diperlengkapi, terus kita maju
bergerak maju bersama dengan Tuhan. Nah, ini pun yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Kalau kita hari ini terbatas, Tuhan tidak membuat kita, Tuhan tidak menjadi kita terbatas, tetapi Tuhan mau jadikan kita tidak terbatas. Amin. Mari jangan batasi hidup kita, jangan batasi diri kita dalam pekerjaan Tuhan, jangan batasi, tetapi biarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, mendorong kita terus maju. Amin. Amin. Oh, ini berat sekali. Amin. Haleluya. Kita harus terus maju, melangkah terus maju bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, ini yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu, percaya. Kalau Tuhan sudah panggil kita, Tuhan punya rancangan indah dalam hidup kita. Dan saya percaya kita terus melangkah bersama dengan Tuhan. Nah, hari-hari ini kita lihat Tuhan mau kita ada. Dia sudah memberikan teladan buat kita. Mari kita ikut teladan Tuhan. Tuhan Yesus, kita ikut teladan Kristus. Bagaimana dia hidup selagi dia di bumi, sehingga kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kemenangan demi kemenangan itu pasti terjadi dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu, gak usah kita takut dalam menghadapi hari-hari di depan, tapi kita percaya Tuhan pasti berikan jalan keluar yang terbaik buat kita. Haleluya. Mari Bapak. Mari Bapak Ibu tutup Alkitab kita. Di situ dikatakan, saya baca sekali lagi, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia dari Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Demikian jauh firman Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Glory bagi. Terima kasih Bapa. Engkau sudah memberikan teladan bagi kami pada pagi hari. Kami diingatkan lagi, kami diteguhkan lagi di pagi hari ini. Mari Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk terus melangkah bersama dengan Engkau, terus maju berjalan bersama dengan Engkau, karena Engkau punya rancangan yang indah dalam hidup kami, yaitu rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan harapan. Haleluya. Glory bagi Tuhan Yesus. Mari kita ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan, mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Kalau ada yang marah dengan Tuhan hari-hari ini, mari kita bertobat dan tinggalkan itu. Jangan kita biarkan amarah kita menghalangi kita dalam proses Tuhan menuju kepada kehidupan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Jangan itu menghambat untuk kita memperoleh berkat yang dari Tuhan. Glory bagimu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Bapa. Haleluya. Engkau dengar setiap seruan kami Tuhan. Engkau dengar setiap doa kami Bapa. Ini kami semua Tuhan. Kami bawa seluruh hidup kami. Kami persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah ibadah kami yang sejati. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bekerjalah dengan hebat, bekerjalah dengan dahsyat, bekerjalah dengan luar biasa dalam kami semua. Terima kasih. Glory bagi Bapa. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
glory bagimu. Haleluya. Oh, haleluya.
Terima kasih Engkau telah pulihkan kami Bapa. Engkau telah angkat setiap beban kami. Engkau telah angkat setiap masalah kami. Engkau gantikan dengan sukacita. Engkau gantikan dengan damai sejahtera yang melingkupi dalam kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau telah menjadi teladan bagi kami Tuhan, untuk kami mengikuti jejaknya, dan untuk itulah kami dipanggil, yaitu kami untuk memperoleh berkat daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau mengajari kami pada pagi hari ini, untuk kami mau taat dan tunduk, untuk kami mengerjakan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Berkati kami semua, urapi kami semua Tuhan, mampu kami semua, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Biarlah Engkau meneguhkan kami, Engkau menguatkan kami semua di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, apapun yang Kau janjikan, kami boleh terima itu semua di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam, silakan duduk kembali. Oke, kita akan memberikan persembahan. Haleluya. Ya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita mengangkat setiap persembahan kami. Ya, kita berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kami mengangkat setiap persembahan kami yang telah kami persiapkan dari rumah. Engkau memberkati setiap persembahan kami. Biarlah boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus. Bahkan Engkau memberkati kembali kami dalam pekerjaan, bisnis, usaha, apapun yang kami lakukan hari-hari ini, 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Kami diberkati dengan ajaib, kami diberkati dengan dahsyat, kami diberkati dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ada yang ulang tahun? Maria, Oh, tanggal 29. tanggal berapa? 29. Ibu Ria. Ibu Ria sudah lama tidak hadir bersama dengan kita, dan tanggal 29 berulang tahun. Kita berdoa saja. Ada lagi? Ada? Oke. Perjamuan. Oh iya, minggu depan itu perjamuan. Jangan lupa. Nah, ini minggu ini ada libur panjang ini. Ya, kalau kita dari terakhir hari Selasa ya, hari Selasa sampai minggu depan Senin baru kita masuk. Karena libur apa namanya? Apa? Bukan. Islam punya hari raya Muslim ya. Maulid. Nah, jadi ada Maulid Nabi, tapi mereka berpanjang cuti bersama istilahnya. Nah, kita nikmati saja. Host, libur juga? Belum tahu. Oke. Selamat kalau begitu. Kita libur panjang. Oke, jadi Bapak Ibu terus berdoa untuk segala ini, sehingga apa yang kita inginkan untuk kita bisa mendapatkan tempat di sebelah itu
dia mau jual, sudah dia udah buka harga sama saya, tapi kita tunggu waktunya sampai punya duit baru kita selesaikan. Ya, oke. Jadi berdoa saja. Kalau itu sudah terjadi, berarti kita punya tempat parkir. Karena itu cukup luas. Saya lihat sebelah itu cukup luas. Jadi hanya 320 meter. Ada. Oke. Berarti Bapak Pri nggak ada. Jangan lupa hari Minggu kita perjamuan. Hari ini kita perjamuan kasih. Hari Minggu kita perjamuan kudus. Oke? Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mau berdoa mengakhiri ibadah kita. Haleluya, haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dan terpuji-pujilah Engkau. Kami juga berdoa buat Ibu Ria yang berulang tahun pada tanggal 29 nanti. Bapa, Engkau ambil alih, Bapa nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Engkau menambah umur setahun lagi pada hamba-Mu Tuhan. Engkau memberkati dia dengan luar biasa Tuhan. Biarlah Tuhan di hari-hari yang ada di depan ini Tuhan, Engkau terus memberkati dia dengan luar biasa Tuhan, dengan kekuatan, dengan sukacita, dengan damai sejahtera Allah melingkupi atasnya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Berkati suami, berkati anak, cucu, mantu, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kau nyatakan kuasa dan kemuliaan atas hamba-Mu Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa, kami bersyukur buat segala urusan yang kami kerjakan ini Tuhan. Engkau telah pimpin 10 tahun lamanya kami bekerja, tapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa sampai pada hari-hari ini Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan memberkati kami dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, sampai kami terima di rekening kami Tuhan. Terima kasih, kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dan juga kami berdoa, ada perjamuan kasih hari ini, ada makanan, ada minuman yang sudah disediakan. Mari Tuhan berkati dengan ajaib, berkati dengan dahsyat, berkati dengan luar biasa. Engkau memberkati kami semua yang ambil bagian di dalamnya. Kau nyatakan kuasa dan kemuliaan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Berkati kami semua Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami usahakan hari-hari ini, mari Tuhan Engkau sendiri memberkati dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Glory bagi Engkau dalam pertumbuhan iman kami hari-hari ini Tuhan. Dalam menghadapi proses demi proses, mari Tuhan Engkau mampukan kami Tuhan untuk bertahan. Engkau mampukan kami untuk mempersenjatai diri kami Tuhan, sehingga kami tetap semangat, kami tetap kuat, kami tetap luar biasa bersama dengan Engkau, dan kami melakukannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Kami juga berdoa yang sakit dalam jemaat ini, yang tidak bisa hadir hari-hari ini. Mari Tuhan jangkau mereka, Engkau lawat mereka, Engkau pulihkan, Engkau teguhkan mereka di dalam nama Yesus. Hamba berdoa dari tempat ini bersama dengan umat-Mu. Mari Tuhan Engkau jangkau hamba-hamba-Mu Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, Engkau lawat mereka Tuhan di dalam nama
nama Yesus. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur-Mu mereka menjadi sembuh, mereka menjadi kuat di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara ini, kami taruh dalam tangan-Mu. Pemimpin-pemimpin kami, baik Bapak Jokowi, Bapak Maruf Amin, dan seluruh pemimpin-pemimpin yang ada, kami taruh dalam tangan-Mu. Engkau memberkati, Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan dengan hikmat, dengan urapan kuasa, wibawa dan otoritas Tuhan ada atas mereka memimpin bangsa ini, sehingga bangsa ini kami semua yang ada di dalamnya boleh menikmati damai sejahtera, sukacita Tuhan yang luar biasa. Menghadapi tahun pemilihan umum kami serahkan dalam tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan Engkau memberikan keamanan yang luar biasa. Engkau memberikan kondisi yang kondusif Tuhan, sehingga semua boleh berjalan dengan baik Tuhan, tanpa ada gangguan-gangguan yang membuat kami yang memecah belah antara satu dengan yang lain Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian, kami kembalikan segala hormat, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur.